Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Wulansari dari kelompok 10 bersama rekan saya, Rifka Simanung Khalid dan Bintang Suci Rismadini. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang memahami fungsi BPK, BPKP, dan Inspektorat di Pemerintahan Indonesia. Pengertian BPK, BPKP, dan Inspektorat. Yang pertama, pengertian BPK. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPKRI adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Pengertian BPKP. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP adalah lembaga pemerintah non-kementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa audit, konsultasi, asistensi, evaluasi, pemberantasan KKN, serta pendidikan dan pelatihan pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengertian Inspektorat. Inspektorat adalah unsur pengawas pada kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan internal di lingkungan kementerian. Inspektorat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri. Inspektorat sendiri dalam Kementerian Negara Republik Indonesia adalah unsur pembantu yang ada di setiap departemen atau kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan departemen atau kementeriannya. Tugas BPK, BPKP, dan Inspektorat. Yang pertama, tugas BPK. BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Yang kedua, tugas BPKP. Sesuai dengan pasal 2 dan 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara atau daerah dan pembangunan nasional. Yang ketiga, tugas Inspektorat. Inspektorat tugasnya bertanggung jawab kepada gubernur untuk provinsi atau bupati, wali kota untuk kabupaten atau kota, melalui sekretaris daerah. Tugasnya membantu gubernur atau bupati atau wali kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Wewenang BPK, BPKP, dan Inspektorat. Wewenang BPK dalam melaksanakan tugas BPK berwenang 1. Menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan, serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan. 2. Meminta keterangan data atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, Bank Usaha Milik Negara, Bank Layanan Umum, Bank Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. Yang keempat, menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK. Yang kelima, menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan pemerintahan pusat atau pemerintah daerah yang berwajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Yang keenam, menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Yang ketujuh, menggunakan tenaga ahli dan atau tenaga pemeriksaan di luar BPK yang bekerja untuk dan di atas nama BPK. Yang 8, membina jabatan fungsional pemeriksaan. Yang 9, memberi pertimbangan atas standar akuntansi pemerintah dan memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern pemerintahan pusat atau pemerintahan daerah sebelum ditetapkan oleh pemerintahan pusat atau pemerintahan daerah. Wewenang BPKP. Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, BPKP mempunyai kewenangan yaitu antara lain 1. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya. Yang kedua, perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro. Yang ketiga, penetapan sistem informasi di bidangnya. Yang keempat, membina dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan pelatih, arahan, dan supervisi di bidangnya. Yang kelima, menetapkan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikat tenaga profesional atau ahli, serta persyaratan jabatan di bidangnya. Yang keenam, kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wewenang inspektorat 1 antara lain yaitu mengakses seluruh informasi, sistem informasi, mencatat dokumen, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern. Yang kedua, melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi objek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan. Yang nomor 3, memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan menteri atau kepala lembaga, gubernur, wali kota, dan bupati, dan koordinasi dengan pemimpinan lainnya. Yang keempat, melakukan koordinasi kegiatan dengan kegiatan auditor eksternal. Yang kelima, mengalokasikan sumber daya inspektorat serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkungan pengawasan intern. Yang keenam, menetapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern. Yang ketujuh, meminta dan memperoleh dukungan dan atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal, dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern. Fungsi BPK, BPKP, dan inspektorat. Fungsi BPK yaitu fungsi BPK secara umum adalah untuk memeriksa dan mengawasi pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. BPK memiliki fungsi yang mirip seperti auditor, di mana BPK memiliki fungsi yang sangat penting dalam melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan tanggung jawab keuangan negara. BPK juga memiliki fungsi lainnya, yaitu melakukan proses pengawasan terhadap pengolahan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Setiap pengolahan dan penggunaan dari uang negara wajib diawasi oleh lembaga keuangan negara yang satu ini. Peran BPK sangat penting untuk Republik Indonesia karena bersangkutan dengan keuangan negara. BPKP. Yang pertama, menyiapkan rencana dan program kerja pengawasan. Yang kedua, pengawasan terhadap pengelolaan anggaran dan belanja daerah, penguasaan barang milik kekayaan negara. Yang ketiga, pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan pengurusan barang milik kekayaan pemerintah daerah atas permintaan daerah. Yang keempat,
Pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas pemerintah yang bersifat strategis dan atau lintas departemen, lembaga, atau wilayah. Yang kelima, pemberian asistensi penyusunan laporan akutabilitas kinerja instansi pemerintah pusat daerah. Yang keenam, evaluasi atas laporan akutabilitas kinerja instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang ketujuh, pemeriksaan terhadap BUMN, Pertamina, cabang usaha Pertamina, kontraktor bagi hasil, dan kontrak kerjasama, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah daerah atas permintaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perpu yang berlaku. Yang ke-8, evaluasi terhadap pelaksanaan Good Corporate Governance dan laporan akutabilitas kinerja pada badan sah milik negara Pertamina dan badan usaha lain yang mempunyai kepentingan dengan pemerintah yang sesuai dengan Perpu yang berlaku. Yang ke-9, investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan negara. Fungsi inspektorat antara lain, yang pertama koordinasi, yang kedua audit, yang ketiga revi, yang keempat evaluasi, yang kelima pemantauan, yang keenam dukungan teknis. Struktur organisasi BPK, BPKP, dan Inspektorat. Struktur organisasi BPK berikut adalah struktur organisasi BPK berdasarkan keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia nomor 3 tentang organisasi dan tata kerja pelaksanaan Badan Pemeriksaan Keuangan. Yang pertama, Sekretariat Jenderal, yang kedua, Inspektorat Utama, yang ketiga, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan. Yang keempat, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. Yang kelima, Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara. Yang keenam, Auditorat Utama Keuangan Negara 1, yang ketujuh Auditorat Utama Keuangan Negara 2. Auditorat Utama Keuangan Negara 4, Auditorat Utama Keuangan Negara 5. Perwakilan-perwakilan BPK di wilayah Barat, Auditorat Utama Keuangan Negara 4, perwakilan-perwakilan BPK di wilayah Timur. Auditorat Utama Keuangan Negara 7, Auditorat Utama Investigasi, staf ahli bidang keuangan pemerintah pusat, staf ahli bidang keuangan pemerintah daerah, staf ahli bidang BUMN, BUMD, dan kekayaan negara, daerah yang dipisahkan lainnya. Struktur organisasi BPKP. Struktur organisasi BPKP terdiri dari 1. Kepala, 2. Sekretaris Utama, 3. Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, 4. Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan, Manusia dan Kebudayaan. Yang kelima, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. Yang keenam, Deputi Bidang Akutan Negara. Yang ketujuh, Deputi Bidang Investigasi. Yang kedelapan, Inspektorat. Yang kesembilan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan. Yang kesepuluh, Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan. Yang ke-11, Pusat Informasi Pengawasan. Yang ke-12, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor. Struktur organisasi Inspektorat. Inspektorat Jenderal terdiri atas Sekretariat 5. Yang pertama, Inspektur. 2. Sekretaris Inspektorat, yang terbagi atas 4, yaitu ada Kasubang Umum, Kasubang Kepegawaian, Kasubang Perencanaan, Keuangan dan Anggaran, Kasubang Evaluasi dan Pelaporan. Yang pertama, subkelompok jabatan fungsional. Yang kedua, kelompok jabatan fungsional. Yang ketiga, Inspektur Pembantu 1. Yang keempat, Inspektur Pembantu 2. Yang kelima, Inspektur Pembantu 3. Yang keenam, Inspektur Pembantu 4. 7. Inspektur Pembantu 5. 8. Inspektur Pembantu Bidang Investigasi. Yang ke-9, Inspektur Pembantu Wilayah. Yang ke-10, Kasubang Tata Usaha. Terima kasih kepada Rifka Simanung Khalid dan Bintang Suci Rismadini yang telah membantu menjelaskan materi tentang memahami fungsi BPK, BPKP, dan Inspektorat di Pemerintahan Indonesia. Demikianlah materi dari kami.
Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.